Aku bangun telat banget hari ini. Meski Kebetulan masuk kantor di setengah 9, tapi aku bangun di setengah 8. oke. Who can relate? Aku bangun jam 5 pagi. Oke deh, salam kenal ya, Mbak Nadia. Oke, Ya, Mbak salam Nadia kenal Mbak boleh Syafira. kenalin diri ya. Ah ya, halo teman-teman semua. Aku Nadia Permatastiarini. Biasanya dipanggil Nadia, tapi kalau di kantor karena aku paling muda, jadi biasanya mereka panggil aku Nadiul. Aku kerja di PT Bina Sarana Sukses, mining kontraktor. Kebetulan aku penempatan di Jakarta sebagai business development. Untuk saat ini, aku besok kebetulan mau berangkat ke site untuk site visit. Terima kasih. Sama-sama, akhirnya berangkat ke site juga ya Nadia ya. Dream come true. Oke, Nadia boleh tunjuk satu temennya buat dikasih pertanyaan sama nanti minta temennya buat ngenalin diri ya. Silahkan. Aku mau kenalan sama Mbak Friska Wati. Hai Mbak, apa? Halo Hai. Mbak Friska, gimana kabarnya hari ini? Not too bad, karena Mbak aku baru mulai waktu hari kerjaku di jam 3 sore. Wah, masuk shift malam berarti ya Mbak. Siang sih, kalau di sini masuknya second siang jam 3 sampai jam 11.45 malam, Mbak. Udah makan enak belum hari ini? Sudah, tadi makan siang sama sahabat-sahabat dan makan enak. Makan apa ya tadi tuh ya? Oh ini, apa sih kalau yang dari rica-rica ayam, terus ada yang pesan sambal matah juga. Ada yang pesan sei sapi juga, sei bakar, sei sapi ya, sei sapi juga tadi. Jadi full of Indonesian Nusantara food lah, Mbak. Udah jajan telur gulung belum? Telur gulung itu yang kayak gimana ya? Yang ini ya, yang jajanan yang dikasih telur terus dikasih stick itu ya? Iya 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 udah. Iya, Ini betul. terakhir terakhir waktu ada Pekan Raya bulan lalu kayaknya ya, Mbak. Terakhir tulis. Random banget ya, Mbak ya. Oke, Mbak, thank you. Kalau di Batam itu namanya kerak telur, Mbak, bukan telur gulung, beda. Oh, beda ya. Di sini kerak Iya. telur tuh kayak dari kerak nasi gitu, Mbak. Iya kalau Jakarta itu kan, kalau di sini di Batam itu namanya kerak telur, telur gulung. Salam kenal Mbak Friska. Thank you, Oke, Mbak Nadia. makasih. Eh, Rizka boleh kenalin dirinya. Nanti kapan-kapan kalau ke Jakarta bisa diajak jajan telur gulung sama Nadia. Sama kerak telur juga. Mbak Krisma Silakan nanyain Rizka, ada di jajanan nanti habis pentol. kenalan boleh tunjuk satu temennya ya. Iya, thank you, Mbak. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Friska Wati Simarmata. Biasanya saya dipanggil Friska atau saya biasanya di lapangan itu dipanggilnya Caca karena C Alpha ya. Jadi biasanya nggak mungkin dipanggil Charlie gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu masih masuk tambang pertama kali teman-teman di Buma itu panggil sayanya Caca gitu. Karena udah ada yang Charlie gitu ya. Jadi sampai sekarang masih nempel. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi Big Digger kalau di tambang ya. Caterpillar, saya di Caterpillar, penempatan Indonesia. Dan apa lagi nih Mbak ya? Itu aja ya Mbak. Itu aja dulu. Oke, salam Thank kenal you, Mbak Mbak. Friska. Kenal. Boleh tunjuk satu temennya yang mau dikasih pertanyaan? Bentar. Kayaknya tadi ada yang nanyain saya ada jajanan pentol nggak ya? Coba ini. Krisma ya? Tadi Krisma belum ya? Mbak Krisma belum ya? Risma Kayaknya. sudah tadi. Oh, sudah ya? Siapa ya? Bentar Mbak. Mbak De, Mbak Dia deh, Mbak Dia. Mbak Dia Ratnasari. Halo Oke, Mbak Dia. iya selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam Mbak Dia. Mbak Dia, Oke, sebelum perkenalan diri saya mau nanya satu. mm-mm. Are you happy?
Happy karena sekarang kebetulan lagi offsite, jadi tadi bisa jalan-jalan gitu. Cuman minggu depan udah balik lagi ke job site. Cuman lumayan lah, masih ada seminggu lagi di rumah. Thank you, Mbak. Silakan perkenalkan diri, Mbak. Iya, oke. Terima kasih. Perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Diah Ratnasari, biasa dipanggil Sari. Saat ini saya bekerja sebagai geologis di PT Freeport Indonesia. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Dia. Boleh tunjuk satu temennya yang belum kenalan? Oke, Kasih pertanyaan. saya coba ini ya, tanya ke Mbak Atika belum ya tadi? Atika Rahmawati. Belum. Halo Mbak. Halo, selamat malam Mbak Atika. Malam Mbak Dia. Oke, mungkin sebelum perkenalan saya coba ini ya, kasih pertanyaan. Mungkin plan buat besok apa ya? Kebetulan weekend kan besok. Atau memang masih kerja atau memang off? Aku sekarang lagi onsite. Jadi Sabtu Minggu tetap masuk, bangun jam 4.30, berangkat siap-siap terus berangkat jam 5.20 dari kamar. Terus ya 12 jam kita kerja lagi. Oke, 12 jam ya ininya. Iya, Dari jam 5 sampai dari jam 6 ke 6. oh jam 6. Oke, oke. Wah, luar biasa semangat ya, Mbak. Makasih Mbak Dia, Mbak juga. Besok ya minggu depan ya, mulai onsite Iya. lagi. Yes. Oke, silahkan. Oke, kalau gitu aku perkenalkan diri. Selamat malam teman-teman. Senang bisa join dan kenal untuk pertama kalinya ketemu online teman-teman Menti Wimi di sini. Perkenalkan nama aku Atika Rahmawati, dipanggilnya bisa Tika atau Atika. Sekarang aku sebagai metalurgis di Batu Hijau di PT Aman. Aku baru join Aman sih awal tahun ini gitu. Sebelumnya juga tetap di mining tapi di mineral processing gitu. Selanjutnya aku mau Lanjut. kenalan sama Giovanna Nera. Halo. Halo Mbak. Halo Mbak Tika. Halo, aku panggilnya apa nih? Aku biasa Giovanna dipanggil atau Nera? Nera. Aku biasa dipanggil Nera. Nera. Halo Iya. Nera. Iya, halo. Salam kenal ya. Iya, sama. Aku mau nanya, gimana kabarnya hari ini? Aku puji Tuhan baik karena nggak tahu ya, mungkin karena bersyukur aja hari ini. Biasanya sering work from home, tapi baru kali ini ke office, jadi ketemu banyak rekan-rekan. Jadi sesimpel mungkin ketemu orang, ketemu teman-teman, dan juga hari ini ada pre-session ya untuk nanti tanggal 1 juga udah senang sih karena udah ketemu banyak orang hari ini. Senang dengar kabar banyak hal yang kita bisa syukuri hari Iya. ini. Ya, silakan perkenalkan diri, Nera. Oke, makasih Mbak Tika. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Giovanna Nera, tapi di mana-mana semua orang memanggil saya Nera. Saat ini saya menjadi staf komunikasi di Asosiasi Energi Surya Indonesia. Dan ya daily dan basisnya sih di Jakarta, cuman sering ke Bandung. Tapi kalau asalnya saya dari NTT. Mungkin sekian perkenalan dari saya ya. Oke, makasih Nera. Nera boleh tunjuk satu temennya yang belum kenalan ya. Oke, saya lihat yang belum kenalan mungkin Mbak Nisa Nurohmah ya. Sepertinya belum kenalan. Ya, halo. Halo Halo, Mbak, Nena. Hai. selamat malam Mbak Nisa. Malam. Tapi aku tadi seneng denger, dari NTT. Keren banget. Oh,
Iya, iya. Aku dengar-dengar ada yang Dari dari mana? Indonesia Timur ya. NTT-nya di mananya, Mbak? Aku dari Ruteng, Manggarai. Oh, Ruteng. Aku pernah ke Ruteng. Wah, seneng banget ternyata ada yang pernah menjelajahi NTT. Iya. Mantap. Kita Oke, kita Mbak, ada kalau Lisa juga. Lisa dari ah, NTT, ada wah, Florencia dari Ambon. Oh, mantap. Aduh, sangat keren. sangat senang ya hari ini bisa ketemu banyak dari timur juga. Berarti keren banget sekarang teman-teman kita semua. Uh, aku mau menanyakan mungkin ke Mbak Nisa hal apa yang bikin Mbak Nisa bersyukur hari ini dan apa yang bikin Mbak Nisa kesel. Mungkin yang tadi kan yang Oh, positif-positif, mungkin mm-mm. sekarang positif dan negatif. Positif dan negatif. Oke. Iya, Terima baik ya. kasih. Thank Terima you, kasih, Mbak Nira, Mbak. atas pertanyaannya. Ya, Oke. Yang membuat bersyukur hari ini karena kebetulan hari ini lagi cuti. Jadi hari ini ambil cuti, terus bisa pulang ke Bandung, dan bisa tadi jalan-jalan sendiri, motoran keliling Bandung, belanja-belanja, terus beli bolu bakar tunggal itu enak banget. dulu tunggal. Terus kalau yang negatifnya apa enggak? Oh, dadah. Sama paling kalau yang negatifnya hari ini lagi memang agak kurang enak badan juga sih sebenarnya. Jadi udah beberapa hari ini kurang enak badan, jadi lagi ada permasalahan di pencernaan aku gitu. Itu aja sih. Oke, makasih. Nisa belum kenalan, silakan kenalin dulu Oh dirinya. iya, terima kasih. Perkenalkan semuanya, selamat malam. Nama saya Nisa. Saat ini saya bekerja sebagai communication assistant di PT Sumbawa Timur Mining. Saya sebenarnya penempatan di Jakarta, jadi domisili sih seringnya di Jakarta, cuman asalnya dari Bandung. Apalagi? Udah sih, itu aja dulu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Nisa. Nisa boleh tunjuk satu temennya yang belum kenalan sama dikasih pertanyaan. Oke, siapa Mbak Elena? Udah belum? Belum, belum. Belum. Halo, malam Mbak. Halo Nisa, salam kenal. Dan teman-teman semua. Apa ya pertanyaannya ya? Mungkin spot wisata yang berkesan deh buat Mbak Elena tuh di mana ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kebetulan aku domisilinya sekarang ada di Jogja, Nisa dan juga teman-teman semua. Jadi biasanya nih teman-teman yang di Tambang itu kalau cuti seringnya main ke Jogja. Jadi nanti teman-teman kalau main ke Jogja kabarin aja, nanti aku akan tunjukin spot-spot wisata yang bagus di Jogja. Mulai dari gunung sampai pantai, nanti kita bisa explore bareng di Jogja ya. Tapi kalau untuk aku sih, especially aku paling suka ke pantai sih, karena di Jogja itu banyak pantai-pantai yang masih private, yang bahkan nggak ada sinyal di sana gitu. Jadi pantai-pantainya itu kayak berjajar gitu, namanya tuh beda-beda, dan kayak masih asri banget, belum banyak dikunjungi sama banyak orang. Maksudnya itu bukan yang pantai keluarga gitu. Jadi aku kalau misal liburnya agak misal 2 harian, itu biasanya aku mainnya ke pantai, karena kalau dari kota ke pantainya itu lumayan jauh sih teman-teman. Jadi kayak sekitar 2 jaman gitu. Itu Kak Nisa, aku paling suka pantai. Iya, aku juga suka banget sama pantai. Oke, Boleh-boleh mungkin main ke Jogja. iya. Elena belum kenalan, Elena. Oh iya, waduh, awal-awal udah cerita panjang aja nih. Maaf ya teman-teman. Ah, Oke, teman-teman semua, kenalin aku Elena Sekarahayu, biasa dipanggil El atau Elena, atau teman-teman bisa follow Instagram aku, udah aku cantumin di username, jadi kita bisa terkoneksi. Eh,
Aku sekarang kerja di PT Bawah Tanah Solusindo atau teman-teman bisa kepoin Instagramnya namanya itu bawahtanah.co.id. Mungkin teman-teman kemarin tahu kita sempat ngadain tarik tambang online. Nah, itu aku sebagai eh, partnership atau yang bertugas untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang yang sedang membutuhkan training gitu. Itu teman-teman. Untuk kantornya sendiri itu bawah tanah ada di Jogja. Jadinya sekarang aku domisilinya di Jogja. Tapi sekarang lagi pulang sih. Kebetulan aku asli Blora, teman-teman kalau tahu. Blora, Cepu, yang ada, tahu nggak teman-teman? Ya itu pokoknya deh, pokoknya mepet-mepet sama Bojonegoro, perbatasan sama Jawa Timur. Di sini itu kalau misal teman-teman tahu ada Pertamina sama ExxonMobil-nya. Jadi di sini ada tambang migasnya di Blora. Tuh. Wah, siapa nih yang kuliah di Alka Migas? Wanita. Ya, ya, betul-betul. Di Cepu itu ada kampus yang terkenal banget namanya STEM Alka Migas Cepu. Tuh, teman-teman salam kenal semua. Oke, makasih El. El boleh tunjuk temennya yang belum kenalan? Oke, selanjutnya Kak Lisa Kristi. Hai, Kak Hai, El. aku mau nanya, kalau Kak Lisa tuh ke Indomaret biasanya pintunya didorong apa ditarik, Kak? Wow, fun question. Thank you loh pertanyaannya, Kak El. Aku kalau ke Indomaret sekarang udah jarang. GrabMart sekarang ya. Aduh, saking magernya. Aduh, anak digital banget ya. Tapi biasanya didorong. Karena tarik tuh agak effort ya. Kita Iya, dorong aja. betul. Harus mundur ya kan? Jadi mending Betul. didorong aja. Oke, sama. Oke, thank you loh pertanyaannya. Oke, silakan. Oke, anyway, halo semuanya, selamat malam, salam kenal. Nama aku Lisa Kristi Lamba. Aku sekarang kerjanya di SKK Migas sebagai junior geologist. Mungkin dari tadi banyak yang ditambang ya. Ini akhirnya aku anak migas nih sekarang nih. Semoga abis ini ada anak migas juga. Aku domisili Jakarta, specifically Jakarta Timur. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu. Oh ya, tadi Kak Maya bilang aku dari NTT ya. Agak koreksi dikit Kakak. Aku sebenarnya asalnya dari Ambon, tapi aslinya orang Toraja. Gitu. Oke, oke, oke. Thank you. Fakta baru berarti tentang Lisa. Oke, Lisa, makasih. Boleh tunjuk satu temennya, terus kasih pertanyaan ya. Oke, aku kayak tadi mau kenalan sama yang namanya ada Kristinya juga, Kak Kristina tadi ya. Halo, halo, Halo Lisa. Kak Kristina Putri, salam kenal. Aku Nah, mau nanya, hari ini udah olahraga belum? Udah gerak belum nah, hari ini? itu tadi cuma jalan kaki. Biasanya aku pulang office sampai camp kayak harus sempet-sempetin olahraga. Terus tadi kayak sampai camp kayak kayaknya nggak keburu nih kalau harus olahraga dulu, ngilangin keringat, mandi, terus jam 7 harus depan camp kamera nih. Gitu, jadi hari ini skip olahraga ini. Yang penting udah jalan ya tadi ya. Iya, walaupun cuma 40 kalori doang itu dari office ke camp kan. Lumayan lah ya. Oke, Iya. anyway, silahkan Kak Kristina. Oke, selamat malam semua teman-teman. Perkenalkan aku Kristina Putri, biasa dipanggil Putri. Sekarang aku kerja di Adaro Minerals, tepatnya di Marwai Coal. Site-nya di Lampunut yang untuk mencapai ke site itu dari JT ke site ke camp adalah 78 km dengan jalan hauling. Ya mungkin Bu Maya tahu lah ya Bu. Posisinya sekarang di HSE Departemen OHS, tapi sebenarnya untuk background pendidikannya anak teknik geologi dan sipil lingkungan. Sekarang ini nih apa namanya udah murtad nih dari keteknikan. Jadi banyak belajar dan senang bertemu dengan teman-teman yang baru. Gitu. Aku mau kenalan sama boleh sama Mbak Esther. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Esther. Dengar kan ya suaranya? Kedengaran. Ini karena ini nih
karena pakai jaket kayaknya masih di site ya? Iya, di kamar tapi saya kedinginan. Jadi Iya, aku mau nanya, apa sih yang bikin excited buat ikut ini nih, buat datang di Zoom ini nih? aku excited hari ini melihat teman-teman baru yang kemungkinan besar punya visi dan misi yang sama. Dan pengen kenalan lebih sama teman-teman yang baru sih, karena kalau cuman kenalan sama Bu Maya sama Mbak Des, kan gimana ya, kita nih kan future-nya nih ceritanya Caila, gitulah. Aku penasaran, excited mau ketemu teman-teman baru. Oke, silahkan dilanjut, Master. Oke, malam semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Esther Kristiani Sitompul. Saya kerja di PT Arci Indonesia di PT MSM. Saya ada di Likupang Timur di Manado. Saya asli mana ya? Ya saya sih berdasarkan nama sih orang Batak. Tapi ibu saya orang Jogja, jadi saya sering balik ke Jogja. Cuman sering juga ke Jakarta. Jadi kalau nanya saya orang mana saya juga bingung. Jadi saya di mana-mana deh. Gitu. Jadi pejabat ya, Master ya? Pejabat. Iya. Pejabat. Oke, makasih Esther. Bisa kapan-kapan kumpul sama El ya ke pantai bareng. Oke, Esther bisa tunjuk satu temennya dan kasih satu pertanyaan atau lebih. Oke, Konita Hana. Halo. Hai, Konita Konita. kayaknya mic-nya belum ini ya. Ada masalah? Halo. Halo, Konita. Suaranya udah jelas kan? Udah. Konita apa kabar? Baik, Pertanyaan aku, kegiatan apa yang kamu lakuin di luar jam kerja itu, kalau pas off-site mungkin? Apa yang kamu lakuin? Makasih Esther pertanyaannya. Sebenarnya kalau di luar jam kerja karena aku sekarang base-nya di Surabaya. Biasanya after office atau weekend tuh renang. Jadi kalau teman-teman yang di Surabaya, aku biasanya renangnya di Atlas pulang jam kerja. Jadi kalau weekdays kan sepi tuh kalau bisa renang. Ya, sekitar 2-3 kali lah. Masih Esther pertanyaannya. Konita boleh kenalin dirinya? Thank you Mbak Desri. Nama aku Vanita Hanainsyira. Aku sekarang kerja di PT AKR Korporindo. Per sekarang sih aku masih manajemen trading. Jadi aku udah 1 tahun dan akan dapat official. Insya Allah di bulan depan ya. Teman-teman doain semoga lulus MD dan printer sih. Itu rencananya aku baru akan lulus MD dan dapat official posisinya di bulan depan. Tapi final reviewku di Jumat depan. Jadi agak TMI sih, tapi mohon doanya teman-teman gitu. Amin. Makasih Konita. Konita tunjuk satu temannya dan kasih pertanyaan. Tadi mungkin aku joinnya agak telat, jadi aku kurang hoki ya siapa yang udah kenal hoki. Tapi per aku join, aku pengen kenal lebih dalam nih sama Mbak Sinta. Udah belum ya? Belum Kak, maaf baru join juga barusan saya. Ya. Mbak Sinta, aku mau tanya dong soal apa yang kamu suka selain kantor itu dari Instagram, misalkan apa teman-temannya atau something else, fun fact soal kerja atau instansi yang sekarang. Boleh diulang Kak, agak putus-putus. Jadi aku mau ada satu pertanyaan, tapi lebih ke sebenarnya misalkan ada gak sih fun fact soal tempat kerja kamu atau sesuatu yang bikin kamu senang selain apa ya kayak corporate life banget. Misalkan kayak aku suka kantorku soalnya di depan kantorku ada nasi goreng enak atau yang lain-lain. Gitu sih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Konita. Karena baik, izin saya menjawab untuk pertanyaannya. Kalau untuk yang saya senangi bekerja di corporate saya adalah di sini adalah sistem kekeluargaannya. Jadi di sini kita saling support. Jadi karena memang keluarga adalah nomor satu, ini adalah keluarga kedua, tapi mereka mencoba untuk merangkul kita, karena kan kita setiap harinya bersama-sama nih. Kita jauh dari keluarga yang utama, tapi di sini mereka membuat senyaman mungkin. Ini adalah rumah kedua kita. Jadi kita akan dibuat nyaman di tempat ini. Kemudian menurut saya yang paling nyaman adalah support dari orang-orangnya. Jadi dari KTT-nya pun support kalau kita mau mengembangkan suatu skill akan selalu tetap disupport seperti itu. Oke, makasih Sinta dan siapa tadi Konita pertanyaannya. Sinta boleh tunjuk satu temennya yang belum kenalan. Siapa aja kalau mungkin telat gabung nggak apa-apa ditunjuk. Nanti kalau udah kita bilang udah kok. Nanti kasih pertanyaan ke satu temennya ya. Silakan Sinta. Pertanyaannya bebas. Bebas, bebas. Oh, ya. Mungkin kalau saya baru join ya. Kalau Kak Atika sudah? Atika sudah. Kak Nadia? Nadia yang mana nih? Kayaknya ada dua ya. Nadia Ada dua. Vina. Oke, Mbak Nadia silahkan. Nadia Vina. Baik. Dari Sinta kasih pertanyaan. Maksudnya aku bukan ya? Iya, iya. Oh, Dari Sinta kasih pertanyaan ya ke Mbak Nadia. Baik, selamat malam Kak Nadia. Malam Mbak Sinta. Nah, mungkin saya akan mempertanyakan untuk Kak Nadia, bagaimana Kak Nadia bisa membagi waktu di tempat kerja Kak Nadia untuk skill up, kemudian dengan bekerja. Apakah Kak Nadia juga melakukan seperti itu? Dan bagaimana caranya untuk membagi time manajemennya? Oke, thank you pertanyaannya Mbak Sinta. Kalau di kerjaan saya sejujurnya itu skill up itu bisa didapetin dengan cara kerja terus sih. Kebetulan saya procurement, jadi memang gimana ya, skill tuh baru bisa didapat setelah beberapa tahun jam terbang. Jadi skillnya ya paling dengan ikut training PTK 007-nya SKK Migas, sama sekalian ya tender terus aja, tender terus menerus sampai kita jago sendiri gitu. Kalau time managementnya sejujurnya masih berjuang Mbak Sinta. Karena kan kita harus ngatur ya antara jadi ibu, terus jadi karyawan juga sama development segala macem, masih belum ketemu ininya. Jadi memang kadang-kadang masih chaos lah untuk kehidupan saat ini. Thank you. Oke, sebelum Mbak Nadia ngenalin diri, tadi kayaknya Sinta belum kenalan ya. Jadi Sinta kenalan dulu, nanti habis itu Mbak Nadia kenalan juga ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, lupa sampai kenalan karena excited untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Amasti, panggilannya Sinta. Saya bekerja di PT Halmerwa Sukses Mineral sebagai Compliance and Development System. Saya berasal dari Surabaya. Salam kenal semuanya. Kenal, silakan Mbak Nadia. Oke, selamat malam semuanya. Saya Nadia Eka Putri, saya dari Harbor Energy, dulu disebutnya Premier Oil ya, salah satu perusahaan oil and gas. Kemudian saya bekerja sebagai procurement untuk bagian tender dan contracting. Kemudian saya asalnya dari Pekanbaru, tapi domisilinya di Tangsel. Tuh. Oke, berarti aku nunjuk ya, Mbak Desi ya. Aku tunjuk temen aku aja ya, karena kasihan dia mau makan. Dia takut kalau dia nyuap ditunjuk. Mbak Sheni. Mbak Sheni, pertanyaannya karena mau makan, berarti pertanyaan makanan viral apa yang terakhir Mbak Sheni suka, terus reviewnya apa? Beneran worth it apa enggak? Oke, thank you Nat. Aduh Nat, jangan buka kartu dong Nat. Oke, malam semuanya, salam kenal.
makanan yang lagi viral. Oke, tahu aja badan gede pasti suka makan gitu ya. Jadi kebetulan ada yang baru loh Nat, dari di sekitaran kantor tadi. Mungkin kalau teman-teman ada yang pada suka dimsum gitu kan, pasti kan udah biasa lah ya dengar Winglok lah atau Footlok lah atau apa-apa gitu. Nah, dekat kantor tuh eh, beneran baru buka gitu. Dan tadi siang kebetulan pas lagi eh, bingung Starbucks penuh apa Wingloknya kosong. Jadi masuklah belok step gitu kan. Nah, masuk sana makan dimsum seperti biasa segala macam. Ya lumayan lah, oke. Gitu. Jadi ya konon katanya lagi viral sih, orang-orang sekitaran kantor tuh lagi pada ke sana gitu kan. Oh, terbukti tadi selesai makan, tahu-tahu waduh penuh banget ya, parkiran apa semua sampai meja-meja segala pada penuh. Ya gitu kira-kira. Oke, oke. Mbak Sheni, kayaknya pada penasaran kantornya di mana. Boleh dong dikenalin? Oke, kebetulan baru pulang, baru pulang kantor, baru mendarat, jadi makanya udah ini baju juga belum ganti. Maaf, jadi jualan ini sama kayak Nadia, aku di Harbor Energi. Eh, Kantornya kita sekarang di Cilandak KKO, gitu di Cibis 9 gitu ya, di belakang Trakindo. Kalau Cibisnya nggak kelihatan, Trakindo mungkin di depan lebih kelihatan. Nah, kita di belakangnya. Sekalian kenalan, Sheni di namaku Angela Sheni gitu ya, tapi panggilan Sheni, makanya di sini juga tulisannya Sheni gitu, udah kebiasaan gitu kan. Aku kerja di bagian IT, di bagian dulunya sih programming gitu kan, sekarang kelama-lamaan jadi bagian palu gada. Pokoknya ya namanya zaman sekarang dunia, siapa sih yang nggak butuh teknologi dan IT gitu ya. Jadi IT sebagai integrator dari segala eh, bidang ya, mau finance, mau HR, mau SCM juga, kemudian drilling, operation, bla 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 ya. Semuanya rata-rata sekarang akhirnya ke IT ya. Jadi makanya kita jadi palu gada. Gitu. Apa lagi ya? Kayaknya udah. Sama ini tadi sempat dengar Mbak Lisa Kristi yang dari SKK Migas, rumahnya ternyata di Jakarta Timur, dekat kita. Oh iya. Iya, aku juga di Jakarta Timur gitu. Gitu, oke. Gimana Mbak kalau nanti kita kontak-kontakan? Aku di Cawang by the Oh, way. Salam kenal oke. Mbak Sheni. Karena aku di masih di Duren Sawit sih gitu. Kalau dari ini terusan Kasablanka gitu ya, terus aja sampai bosan sampai sebelum Pondok Kelapa. Oh, dekat Pondok Maaf Kelapa. Oke, ya. oke, oke. Lumayan Maaf nih Mbak jauh ya. Sheni, ada yang nanya katanya dimsumnya Winglok bukan? Betul sekali. Itu juga baru Nimbrung. bener-bener baru buka itu kelihatannya. Cocok ya. Direkomendasikan nggak tuh Mbak Sheni? Lumayan, kalau bagi yang seleranya masih ini, itu udah cukup enak banget. Tapi kalau yang seleranya model highlight dan segala macam ya maaf masih enakan yang di sana sih. Jadi sempat adu debat kurang enak, lebih enak yang di sana. Iya iyalah harganya juga beda gitu ya. Gitu. Oke, makasih Mbak Sheni. Yang mau ya ke Winglok Cilandak. Depannya ini ya, Rumah Sakit Marinir. Oke, Mbak Sheni, bisa tunjuk satu temennya yang belum kenalan sama dikasih pertanyaan. Mbak Desri. Yes. Oh, sorry, mau nimbrung tadi dikit Mbak Sheni. Kayaknya kita tetangga deh. Aku juga di Duren Sawit. Oh ya? Senang juga Yes. nih akhirnya banyak banyak orang timur. Oke. Oke, siapa lagi ya yang belum? Ini temen yang paling enggak yang kena, yang aku yakin kayaknya juga belum dipanggil nih, Mbak Gilang. Halo Mbak Gilang. Mbak Gilang Fardena, ya kan? Benar kan?
Halo, halo semuanya. Ya, Mas Yani. Kayaknya bingung nyari yang belum Kepanggil. kepanggil nih. Waduh, Mbak Gilang lagi trip nih kayaknya. Oke, pertanyaan. Oke, dari dunia per-IT-an deh. Oke, zaman sekarang lebih suka belanjanya itu online atau offline? Terus ya kenapa milih seperti itu? Dah itu aja. Nah, ini bocah aku nih malah ikutan. Ntar dulu. Ntar dulu. Jangan duduk. Hai lagi. Perkenalan dulu. Ini udah mau ikut nih. Ntar dulu. Ajak kenalan aja Gilang, nggak apa-apa. Ayo, oke. Hai, Halo. namanya siapa? Ntar aku nih pakai ini nih. Gimana caranya? Tar. Ajak kenalan aja. Oke. Cuman say hi. Maaf nih, kebetulan lagi di Bandung. Jadi ada bocah ikut. Hai. Pop. Ih, mati dia. Hey, gimana say hi? Gak kedengeran di sini. Ntar ya, bentar nih, saya bingung. Nah, ini dia. What is your name? Namamu siapa? Langit. Salam kenal semuanya, aku Gilang. Aku sekantor sama Mbak Sheni juga dari Harbor Energy. Kerjaan amah apa Nyet? Minyak. Iya, nyari minyak. Reservoir engineer. Apa lagi ya? Oh, tadi lebih suka belanja online kalau sekarang kebetulan. Karena kayak gitu punya anak tuh suka kabur-kaburan kalau offline kan, jadi lebih baik online, terus nggak gampang lapar mata. Mbak Sheni emak-emak kalau lihat apa aja yang lewat pengen dibeli ya. Sorry. Terus ya itu sih, sama kebetulan nggak terlalu suka tempat ramai juga ya, jadi lebih suka ya udah deh, apalagi kemarin makanya pas pandemi tuh udah pas banget deh, semua bisa dipesan. Udah Langit. Udah deh gitu. Oke, makasih Mbak Gilang dan Langit. Boleh ditunjuk satu temennya yang belum kenalan, Mbak Gilang? Boleh. Bentar ya. Gilang belum memperkenalkan diri, Des. Siapa? Gilang memperkenalkan diri mungkin. Akunya. Ya aku sama kayak Mbak Sheni juga sih, dari Harbor Energy, Reservoir Engineer. Rumah sebenarnya sama, Jakarta Timur. Aku di Rawamangun. Hi everyone. Asli orang Bandung sebenarnya, cuman ya. Iya, begitulah. Anakku baru satu ini namanya Langit. Oh, belum aku. Terus aku pilih yang lain dah. Mbak Missy. Sorry. Mbak. Tadi udah ya, aku delete nih, terlalu. Mbak Giovanna udah belum ya? Aku telat datang tadi. Udah, Mbak. Nia belum. Nia Oktaviani. Boleh deh, Mbak Oktaviani. Kasih pertanyaan. Pertanyaan. Halo Mbak. Apa ya pertanyaannya? Oh ya, kalau sebagai tantangannya sebagai sekali aja. Lupa enggak. Hobinya apa deh? Mbak Nia. Terus kayak kuliahnya sama pekerjaan sekarang nyambung atau enggak? Oke, Mbak. Aduh. Halo. Hobi aku apa ya? Hobi aku banyak sih sebenarnya, ganti-gantian. Aku hobinya suka main game, traveling juga, terus nonton anime, maybe. Ya itu sih. Sekarang itu aku kerja sebagai main engineer
kuliahku juga main engineer sih. Nyambung. Lanjut Mbak Nia, kenalan. Oke, kenalin nama aku Nia Oktaviani, asalnya Bangka Belitung, cuma sekarang domisili di Tangerang Selatan, kerja sebagai main engineer di AK Geoscience Consulting. Gitu. Oke, lanjut Mbak Nia. Tunjuk siapa yang belum nih, masih banyak. Ada Udah Steffi, tahu. ada Flo, ada Mazda. Oh, ya udah boleh Mazda deh. Halo Mbak, selamat Hai, malam. malam. Aku mau nanya deh, oh ya, kalau di kantor kalau lagi bosen ngapain? Oh, oke oke Mbak. Untuk kalau di kantor kalau bosen ngapain? Kalau aku sih Mbak ngemil sih, itu yang paling. Boleh, bagus kita sama. Iya, paling nggak paling ngemil kalau enggak ya scrolling HP sih itu yang paling buat ngilangin bosen. Itu Oke. aja sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Iya. Lanjut kenalan Halo. Mazda. Oke. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Mazda Aina Sukwati. Biasa dipanggil Mazda. Agak aneh ya namanya. Kayak mobil, emang bener. Namaku Mazda. Biasanya emang dipanggil Mazda juga. Dan sekarang aku lagi onsite. Untuk sekarang saya bekerja di PT Merdeka Copper Gold untuk sebagai MT, MYTP namanya, Merdeka Young Talent Program. Nah, di sini saya berotasi di T Tujuh Bukit Copper Gold, Tujuh Bukit Copper Project. Jadi saya sekarang di GSI atau salah satu anak perusahaan di Merdeka. Gitu. Dan untuk Oke. asalnya domisilinya Ngawi saya. Mungkin sama Mbak yang Blora, Mbak siapa ya yang Blora tadi? Mungkin kita deketan lah, Mbak El. lumayan. Iya, Elena. iya Mbak Elina. Mungkin Mbak kita agak deketan lah ya. Oke, Itu Mbak aja. Mazda boleh tunjuk temannya yang belum dan kasih Oke. pertanyaan. Mbak Feni udah belum ya Mbak? Mbak Feni Ai. Belum, Mbak. Oke. Um, Halo Mbak, selamat Iya, malam. belum, Mbak Kenal. Mazda. Untuk pertanyaannya Halo, Mbak Mazda. mungkin, halo, halo. Untuk pertanyaannya, hobi deh Mbak. Hobi Mbak apa sih? Oke. Sebelumnya salam kenal semuanya. Salam kenal juga Mbak Mazda. Jawab pertanyaan dulu ya. Kalau hobi saya sekarang sih lagi seneng ini Mbak, baca buku sama traveling. Nah, kalau buku sih terakhir sekarang em, lagi baca sastra Jepang, tapi yang ringan-ringan sih Mbak. Pasta Kacang Merah, siapa tahu ada yang lagi baca juga atau pernah baca. Terus dalam waktu dekat lagi order bukunya Buya Hamka gara-gara ke-trigger nonton di Netflix tentang Buya Hamka itu. Terus kalau traveling sih kemarin mungkin Mbak Desri sama Bu Maya tahu karena kemarin juga pas-pas habis balik cuti terus main-main ke Medan, ke Sumatera untuk pertama kalinya dan kebetulan interviewnya untuk masuk WIME pas lagi di sana tuh. Nah, paling itu ya, Mbak Masda untuk pertanyaannya. Sekalian perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Feni, Feni Aisyah Friani. Tapi teman-teman di mana-mana manggilnya Feni. Em, saya sekarang kerja sebagai pengawas di operations bagian grid control di salah satu perusahaan nikel di sini di Konawe Utara di PT Stargate Pacific Research. Ya, mungkin itu perkenalannya. Em, Mbak Desri ini saya nyari lagi ya siapa Iya, yang belum ada Flo ditanya. sama Steffi. Flo sama Steffi. Mbak Flo deh. Mbak Florencia ya yang belum Mbak.
Ya, halo Kak Feni. Iya, halo Kak Floren. Salam kenal. Kak Floren, Salam kenal boleh Kak. nanya nggak? Em, Boleh Kak? Kayaknya kakak dari timur ya, Ya benar Kak. Indonesia Timur ya. Ya Boleh Kak. nanya nggak fun fact tentang domisili kakak sama fun fact tentang tempat kerjanya kakak sekarang? Siapa tahu kan domisili sama tempat kerja sekarang beda. Bisa cerita nggak? Siapa tahu bisa jadi referensi buat jalan-jalan ke sana gitu. Ya. Oke. Terima kasih ya Kak Feni, perkenalkan. Enggak, belum perkenalan ya. Oke, jadi fun fact tempat tinggal saya itu di Indonesia Timur di Pulau Ambon. Jadi Pulau Ambon itu salah satu pulau kecil yang menurut saya keren. Karena banyak pantainya, ada banyak pantai Kak. Kak suka traveling kan? Boleh tuh ke Pulau Ambon, banyak pantai yang keren-keren. Terus ada juga pegunungan yang pemandangannya keren-keren. Ada makanan-makanan yang terkenal di sana. Ada tuh satu makanan kalau misalnya bukan orang Ambon, kalau datang ke Ambon tuh makannya rujak, rujak natsepa. Terus ada juga nasi kuning Ambon. Ada apa lagi ya? Ada makanan tradisional kayak sagu, papeda, ya. Terus ada bagia, sarut, pokoknya banyak banget Kak. Jadi kalau ke Ambon, Kakak bisa dapat kuliner, terus bisa ke pantai, ke gunung, jadi banyak. Terus untuk saat ini saya juga kerja di Ambon Kak, jadi tenaga pengajar di SMK Pageri, di jurusan geologi pertambangan. Terus itu aja sih, nggak ada perbedaan karena tetap di Ambon ya Kak. Jadi karena udah terbiasa di Ambon, jadi udah nyaman aja, nggak ada hal-hal yang mempengaruhi saya. Itu aja Kak Feni. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ke sana, Kak. Ya, ayo Kak, Apalagi ayo. domisilinya di sana. Iya. Ya, Oke, Flo, Kak. kenalan dulu Flo. Oke, terima kasih Kak Desri. Ya, kakak-kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Florencia Tarinate. Saya biasa dipanggil Flo atau Enca. Terus saat ini, tadi udah saya sampaikan, saya sedang sibuk jadi tenaga pengajar di SMK Pageri pada jurusan geologi pertambangan. Terus saya baru mulai mengajar itu di bulan Juli. Sebelumnya saya jadi wasit geologis di PT Geoscience Engineering Nusantara di site Halmahera Tengah Pulau GB itu untuk proyek pengeboran nikel. Tapi udah selesai karena proyeknya udah selesai, jadi sekarang saya mengisi waktu luang sebagai tenaga pengajar di SMK Pageri. Ya, itu aja sih. Terus tadi saya ada kenal sama Kalisa. Halo Kalisa. Kalisa juga orang Ambon, soalnya dulu satu SMA sama saya, pernah juga buat apa tuh Zoom untuk universitas saya di Teknik Geologi Universitas Patimura. Halo Iya, Kalisa, hai salam Flo. kenal. Wah, jadi kangen Ambon jadi. Iya Kak. Itu aja Kak Desri dari saya. Terima kasih. Oke, Flo bisa langsung connect ke Steffi, kayak Steffi belum. Iya, karena kayaknya Kak Stevi yang terakhir, jadi saya pilih Kak Stevi. Halo Kak Stevi. Halo, halo semuanya. Halo Kak, saya mau tanya gimana kabarnya hari ini? Hari ini kegiatan apa aja Kak? Oke. Hari ini sehat dan sangat senang karena hari terakhir onsite, besok offsite. Pas banget. Jadi kalau misalkan bertanya-tanya kenapa nih sok-sokan masih pakai seragam? Karena sebenarnya sambil ikut Zoom ini sambil dari tadi besok offsite. Terus kegiatannya aku lagi ajak sama teman-teman di kantor ikut partisipasi untuk support kegiatan audit SMKP. Kalau teman-teman di sini pernah dengar nih, apalagi teman-teman yang berkecimpung di HSE, lagi diajak ikut aktif di tim audit SMKP-nya. Jadi lumayan support bapak-bapak di sini dari mulai elemen-elemennya, notulensinya, segala macam. Kayak gitu, Flo. Iya Kak, semangat ya Kak. Thank you. Oke. Ini Iya, aku yang terakhir beneran ya, Mbak. Ya, Steffi kenalan, terus nanti kasih satu pertanyaan ke tadi orang pertama, ke Krisma ya. Krisma siap-siap dapat pertanyaan dari Steffi. Karena tadi Krisma belum ada yang nanya. Silakan, Steph. Oke, siap. Oke.
Oke, benar-benar benar. Nih Krisma harus siap-siap nih karena pertanyaan akan susah banget kan terakhir ya. Ringan. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Aduh, siap, Stevi siap, siap. Dermawan Tambunan. Oke, nama aku Stevi Dermawan Tambunan, biasa dipanggil Stevi. Sekarang kesibukannya aku lagi kerja di PT Bara Sentosa Lestari. Mungkin kalau yang belum pernah dengar, boleh di-search satu anak perusahaan dari Golden Energy Mines, Bu Desri atau mungkin Bu Engineer. Terus lokasinya di Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, kalau ada yang pernah dengar juga. Tapi domisili aku sebenarnya yang paling jauh deh kayaknya di sini. Aku dari Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, tepatnya di Cikarang, dan Cikarangnya pun paling ujung, Cikarang Selatan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Krisma ya, oke. Enggak sih, enggak susah. Cuman mau kepo aja nih. Krisma nanti kick off-nya online atau gabung offline langsung? Pengennya sih, oh halo, salam kenal Mbak Stevi ya. Pengennya sih offline ya, tapi berhubung karena masih jadi kuli tambang, baru onsite juga hari pertama, jadi mau nggak mau online gitu. Semoga sinyal di Kutai Barat ini ya nggak timbul tenggelam ya, karena susah banget ini cari sinyal di Kutai Barat jujur gitu. Ini tadi aja keluar masuk ya Zoom-nya sampai cari device yang paling koneksi yang paling bagus yang mana nih, coba gitu. Salam kenal Mbak Stevi. Kebetulan sesama HSE Mbak, jadi nanti bisalah kita sharing-sharing kalau Mbak lagi sibuk SMKP nih. Kalau saya lagi pusing penilaian good mining practice, kebetulan bantuin dari klien ya, bejibun datanya yang diminta. Keren. Salam kenal semuanya juga. Oke, sudah close ya di Krisma. Ada yang belum? Udah semua kan ya? Oke, kita masuk ke sesi foto ya. Bisa teman-teman open cam semuanya. Mbak Sheni udah selesai makan, Mbak Sheni? Untungnya udah selesai. Aman ya Mbak Sheni ya? Oke, semuanya boleh open cam ya. Banyak warga Bekasi. Sari sama Nia bisa open cam? Nah, update duluan. Lagi Oke. masang lampu. Kenapa lampunya Mbak Nia? Ya udah, semoga sukses ya. Tiba-tiba. Oke. Oke ya, di hitungan ketiga kita 1, 2, 3. Senyum. Oke, semuanya mungkin bisa pakai W gini, kita Wime. Oke ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir pakai Pager Hug seperti biasa, pose template. Oke, 1, 2, 3, kasih senyum terbaiknya. Oke, terima kasih semuanya. Saya serahkan ke Ibu Maya, silakan untuk ke sesi sosialisasi silabus. Monggo Bu Maya. Ya, terima kasih banyak ya. Saya secara personal senang sekali melihat teman-teman udah bisa kenalan, sudah bisa saling tahu latar belakang masing-masing. Kenapa sesi ini itu penting? Karena salah satu dari tujuan mentorship kita ini, bagaimana kita bisa menciptakan satu lingkungan eh, pertemanan yang saling support ya satu sama lain. Di sini kita kan sudah ada teman-teman juga yang mungkin udah punya anak tadi seperti Gilang gitu ya, dan kita sangat welcome banget gitu untuk semua teman-teman yang memang
Karena perempuan itu kan fungsinya kadang dia menjadi support system bagi keluarga dan juga kadang dia juga menjadi ibu di dalam rumah tangga. Nah, itu menurut saya kita sangat ramah kita menciptakan satu lingkungan jejaring yang memang benar-benar bisa saling support satu sama lain. Karena kita tahu perempuan di sektor ini mungkin kalau melihat data statistik kan jumlahnya masih sangat sedikit. Jadi sangat penting untuk bisa kita saling support. Nah, komunitas ini menurut saya adalah komunitas yang sangat bagus ya, teman-teman, untuk kalian bisa saling berbagi, saling sharing. Mungkin nanti suatu saat teman-teman bisa mungkin Gilang bisa sharing gimana gimana challenges yang dihadapi eh, sebagai ibu dan juga sebagai perempuan yang bekerja di dalam apa namanya dan berkarir sebagai engineer di kantor gitu. Nah, itu tantangannya mungkin kita semua di sini, teman-teman yang ada di sini pasti akan merasakan yang mungkin yang masih belum punya anak, mungkin nanti kelak akan menghadapi situasi yang sama seperti Gilang hadapi sekarang. Jadi menurut saya kita bisa saling support ya, saling berbagi tips, saling berbagi informasi, dan saling menguatkan satu sama lain. Karena perempuan di mana-mana sama ya. Dan kita hidup di tempat kerja yang didominasi oleh laki-laki. Tentunya tantangannya itu juga berbeda-beda dan menurut saya bekerja di tempat yang didominasi sama laki-laki itu pastinya menjadi menjadi tantangan tersendiri bagi kita seorang perempuan. Dan saya yakin nanti bisa kita cerita lebih detail lah kalau kita nanti ketemu. Terus mungkin kalau kita apa namanya sarannya nanti kan di kick off, semoga teman-teman yang ada di Jakarta itu saya harapkan bisa berkumpul. Jadi yang tadinya kita virtual ini kita udah bisa ketemu satu sama lain pada saat kick off. Jadi saya sarankan teman-teman yang kebetulan lagi ada di Jakarta dan sekitarnya, yuk kita nanti bareng-bareng ya ketemu di sesi kick off. Nah, nanti di kick off itu pula kalian akan bertemu dengan mentornya juga. Jadi saat ini kan kita udah memegang nama mentor masing-masing ya. Nah, itu akan kita bagikan. Jadi nanti Mbak Desri akan bagikan satu amplop putih. Di dalam amplop putih itu kalian akan bisa melihat siapa nama mentor masing-masing. Nah, mentor itu ada yang besok bisa datang hadir di acara kick off. Namun ada juga yang kebetulan ada yang lagi traveling, ada yang lagi di site juga. Jadi nanti bisa kita lakukan secara hibrid. Jadi mentor itu akan join secara online dan juga in person datang ke lokasi. Untuk mentor dan menti yang kebetulan memang tidak bisa sama sekali berhalangan hadir, maka akan kita buatkan satu sesi terpisah. Jadi nanti kami akan membuat bridging ya. Jadi menjembatani antara mentor dan menti, kita akan memperkenalkan kepada mentor masing-masing sehingga untuk kick off di sesi pertama yang rencananya kita lakukan di bulan September itu bisa menjadi smooth ya, bisa lebih lancar berkenalan dengan mentornya. Nah, untuk saat ini kita masih belum bisa bagi. Jadi biar sedikit surprise bagi kalian semua, nanti akan kita informasikan dan kalian bisa mencari tahu sih sebenarnya siapa sih mentor kalian nanti setelah mendapatkan namanya yang akan kita bagi pada saat kick off. So kick off please hadir dan saya harapkan semuanya mungkin pada deg-degan juga kan karena pada nggak tahu sekarang siapa yang jadi mentornya, tapi saya udah membagi profil kalian semua itu kepada mentor. Jadi mentor sekarang udah aware bahwa mentinya siapa. Namun para menti belum tahu mentornya siapa. Karena biasanya mentor itu
akan setup strategi tersendiri untuk bagaimana nanti bisa membuat program ini journey dari mentorshipnya itu berjalan dengan lancar selama 6 bulan ke depan. So itu kira-kira overview ya tentang apa yang akan kita hadapi selama 6 bulan ke depan. Nah, jadi 6 bulan itu kan bukan waktu yang singkat ya, teman-teman. Kemungkinan nanti kalian akan merasa bosan, terus kemungkinan kalian mungkin merasa tidak cocok dengan mentor. Itu kemungkinan itu tentunya selalu ada. Nah, kalau kita melihat ke ke program yang sebelumnya, karena kita kan sudah ada 3 batch ya. Jadi batch pertama, kedua, dan ketiga. Saya di sini sebagai fasilitator sebenarnya. Jadi apapun kendala misalnya terkait dengan komunikasi dengan para mentor, baik misalnya pengaturan waktu atau misalnya mentornya susah dihubungi, saya akan selalu ada untuk jadi kalian bisa mengakses nomor saya untuk bisa menginformasikan sejauh mana program atau target yang kita harus capai setiap bulannya itu sudah berjalan. Karena kan kita menargetkan satu bulan itu minimum 1 jam ya ada program mentoring. Jadi itu menjadi target kalian. Kalaupun nanti misalnya Mbak saya nggak bisa kontak mentor saya nih gitu ya, misalnya udah beberapa minggu. Nah itu kalian harus infoin kepada saya gitu ya. Infokan kepada saya untuk saya nanti coba reach out ke para mentor. Nah, Bapak dan Ibu mentor kita ini kan rata-rata mereka adalah senior manager di berbagai macam perusahaan dengan latar belakang yang berbeda-beda juga. Dan kesibukannya juga tentunya tidak kalah sibuk dari teman-teman sekalian. So, tantangan yang terberat itu biasanya adalah mengatur waktu. Ini yang nggak ketemu. Misalnya mentornya lagi traveling, mentinya lagi susah sinyal. Nah, ini yang kemudian sering menjadi kendala. Cuma itu tidak menjadi, menurut saya itu adalah hal yang bisa dikomunikasikan selama kalian tetap membangun komunikasi yang positif ya. Jadi jangan apa-apa kalau misalnya melihat mentor susah dihubungi kemudian pundung atau baper gitu, jangan. Karena para mentor sendiri itu mereka sudah berkomitmen terutama kepada WIME sendiri untuk bisa mencapai target dari program ini. Nah, komitmen ini yang akan kita cari ya. Jadi baik dari mentor, adik-adik mentor, menti yang ada di sini, dan juga Bapak dan Ibu mentor yang tergabung dalam program batch keempat ini, itu sama-sama berkomitmen. Jadi yang kita harapkan adalah bagaimana kita sama-sama bisa menjaga komitmen ini dan juga mencapai target dari program ini yang sudah kita rencanakan ya sejak awal. Oke, itu kira-kira ya. Sejauh ini ada yang teman-teman mau tanyakan? Monggo, silakan sebelum saya masuk ke sosialisasi silabus. Oke, kalau belum ada sekarang, mungkin saya share screen sebentar ya. Oke, ini adalah silabus dari kegiatan mentor kita ini. Silabus ini adalah sebenarnya panduan ya. Panduan apa dan seperti apa dan seperti apa yang kita mau capai dan bagaimana. Nah, jadi di dalam mentorship kita ini kita bagi menjadi 3 stage atau 3 tahapan. Di mana di tahapan pertama itu menti mencari lebih dalam dulu tentang mentor. Jadi menjadi dependen dulu. Misalnya mentornya pengalamannya apa, kemudian mentor ini bagaimana mereka bisa menduduki posisi yang ada sekarang, dan berbagai hal lainnya yang kalian ingin tahu. Pokoknya kalian harus bisa menggali sedalam-dalamnya siapa mentor kalian. Terus kemudian di tahapan kedua itu adalah tahap pengembangan ya, di mana kalian diharapkan bisa
menjadi independen. Jadi kalian bisa bertanya lebih dalam yang terkait dengan bagaimana kalian nanti mau mengarahkan karir kalian. Nah, di sini mentor juga akan kadang itu akan memberikan tugas. Misalnya dia pengen membahas tentang suatu topik yang kebetulan mungkin kalian topiknya sama ya. Nah, kalian mungkin ditugaskan akan membaca satu artikel. Nah, nanti tugasnya itu adalah bagaimana kalian bisa sama-sama berdiskusi tentang artikel tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh tugas. Tapi ada banyak tugas-tugas lainnya yang menurut saya itu akan sangat berguna untuk kalian bisa membuat career plan. Jadi tujuannya itu adalah untuk men-taking shape ya, untuk bisa mengkerucutkan bagaimana kalian membuat perencanaan karir kalian ke depannya. Kemudian di stage ketiga itu adalah mentor dan mentee itu saling bergantung, jadi interdependent. Jadi di mana karena mentor targetnya adalah bagaimana mentee ini mendampingi mentee dalam membuat karir plan mereka, dan sementara mentee juga targetnya adalah bagaimana bisa target dari karir plan mereka itu bisa tercapai ya. Jadi kalian bisa bagaimana membuat mapping terhadap apa yang kalian cita-citakan ke depan, dibantu dengan mentor. Jadi ada saling ketergantungan ya satu sama lain karena target yang akan sama-sama kita capai. Berikutnya di bulan pertama dan bulan kedua yang di stage pertama, ini adalah contoh-contoh sebenarnya fokus apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian tanyakan ya. Jadi di sini kita membangun chemistry sih sebenarnya ya. Bagaimana kalian bisa lebih terbuka, karena kan mentor tentunya kita pastikan bahwa kalian tidak kenal mentornya. Jadi kalau misalnya di kantor program di kantor itu biasanya kan mentornya itu either mungkin adalah bos sendiri atau atasan tapi masih di dalam satu lingkungan kerja. Nah, kalau di WIME ini kemungkinan besar kalian tidak akan mengenal mentornya itu secara personal. Jadi mungkin tahu tapi dari membaca artikel atau dari sosial media. Nah, jadi diharapkan dengan kalian tidak mengenal satu sama lain, itu kalian bisa menjadi lebih terbuka. So, konflik of interest antara satu sama lain itu bisa menjadi lebih kecil. Jadi kalian bisa sama-sama juga menyepakati aturan main ya. Misalnya mentee, saya lebih prefer untuk melakukan mentoringnya di weekend gitu ya. Nah, biasanya juga mentor itu akan bilang oh ya oke, dia sama-sama prefer di weekend atau mungkin ada yang di weekdays. Nah, itu silakan disepakati kapan kalian mau membuat sesi-sesi mentoring ini selama 6 bulan ke depan di waktu-waktu yang terbaik bagi kalian berdua. Terus kemudian jangan lupa juga ya, jadi di setiap satu sesi berakhir itu mentee setidaknya memberitahukan kepada mentor apa yang akan dibahas di bulan ke depan. Karena ini kan continue ya, jadi harus terjaga continuity-nya. Mentee itu harus memberitahu, mendiskusikan juga kepada mentor kalian mau membahas apa. Nah, ini adalah contoh-contoh sebenarnya pertanyaan setiap sesi ya. Terus kemudian sikap praktis, misalnya sebelum sesi dengan mentor, lakukan sedikit riset gitu ya terkait dengan mentor. Terus jangan mengambil secara personal untuk setiap kritikan yang diberikan. Jadi untuk setiap kritikan, menurut saya jangan pernah diambil hati ya, karena percayalah di sini semuanya mentor yang ada di sini itu adalah orang-orang yang memang berkomitmen untuk membantu teman-teman sekalian. Jadi kita sama-sama melihat objektif dari program ini, visi dan misinya sama, karena sebelumnya juga saya sudah menginterview para mentor ya, dan mereka bersedia untuk mau membantu adik-adik sekalian, teman-teman sekalian untuk bisa
membuat rencana karir mereka, karir kalian selama 5 tahun ke depan. Nah, di bulan kedua dan bulan ketiga dan bulan keempat itu adalah tahap pengembangan ya. Jadi disinilah di mana di stage kedua ini itu kalian membuat goals. Jadi kalau yang di pertama tadi, yang di stage pertama kalian membangun chemistry, bagaimana caranya bisa lebih terbuka ya, lebih kalau bisa ngomong secara personal juga enggak apa-apa ya, atau yang bersifat konfidensial it's okay karena eh, kerahasiaan itu sangat terjaga kepada mentor. Even saya sendiri sebagai fasilitator itu tidak akan tahu. Jadi kalian bisa terbuka. Eh, karena kita mendorong setiap mentee yang ada di sini itu lifetime mentoring ya. Jadi tidak hanya sebatas selama 6 bulan, tapi kalian bisa menghubungi mentor itu kapan saja, anytime, tergantung dari bagaimana kalian membangun relasi itu. Jadi di tahap pertama, di bulan pertama dan bulan kedua itu sangat menentukan bagaimana berjalannya kalian di bulan ketiga dan seterusnya. Oke? Nah, di stage kedua ini, seperti yang saya bilang tadi, jadi tentukan tujuan, goals dari karir kalian ke depan. Nah, untuk menentukan goals ini, itu biasanya tentunya kalian akan banyak berdiskusi ya dengan mentor. Misalnya saya tujuannya pengen ke A gitu ya. Nah, mentor itu biasanya karena sifatnya mentoring, jadi dia tidak akan secara spesifik ya menyebutkan bahwa kamu bisa B, kamu bisa C, enggak. Tapi dia akan lebih melihat bagaimana kalian mengembangkan rencana kalian sendiri. Mentor tugasnya adalah memberikan pandangan-pandangan yang berbeda gitu ya. Sehingga kalian bisa lebih memutuskan kalian mau pilih yang mana. Nah, itulah gunanya mentoring ya. Karena kalian bisa mendapatkan sisi yang berbeda ya atau pandangan yang berbeda berdasarkan dari pengalaman para mentor. Oke, itu kira-kira fokus dari stage kedua atau di bulan ketiga dan bulan keempat. Nah, di bulan terakhir, dan ini adalah bulan di mana di bulan kelima dan bulan keenam adalah pembicaraan kalian itu udah mengkerucut kepada pengembangan karir kalian berdasarkan dari tujuan yang sudah ditetapkan di stage 2 tadi. Jadi dalam membuat satu perencanaan itu setidaknya harus bisa spesifik, measurable, achievable dan timely manner ya. Jadi realistik juga. Nah, tentunya ini objektif dan tujuan pengembangan diri itu dibuat dan didiskusikan berdasarkan dari guideline dari para mentor tadi ya, atau pandangan-pandangan dari para mentor. Nah, di dalam stage ketiga ini juga mungkin kalian akan lebih banyak pengembangannya itu mengkerucut kepada hal-hal yang mungkin bersifat teknis maupun non teknis. Jadi kadang para menti itu kan dia udah merasa firm dengan kemampuan teknisnya, tetapi dia merasa bahwa yang perlu dikembangkan adalah hal-hal yang bersifat non teknis gitu ya. Jadi di dalam hal-hal, jadi kalau di dalam career plan itu kan tidak semuanya melulu tentang hal teknis ya, tapi juga ada hal yang bersifat non teknis. So semuanya itu adalah objektif dari pengembangan karir kalian. Entah kalian mau menjadi CEO suatu hari kelak, atau bisa juga ada yang menjadi seorang entrepreneur atau pebisnis. Nah, itu bisa apa aja karena kita tidak membatasi. Jadi tidak melulu misalnya kalian bekerja di satu perusahaan, kemudian aspirasi karir kalian adalah menjadi manajer di perusahaan tersebut. Nah, mentorship ini tidak seperti itu. Karena mentor kalian itu adalah seseorang yang tidak berada di dalam satu perusahaan yang sama. Nah, itu kira-kira ya teman-teman terkait dengan teknis dari pelaksanaan mentorship ini. Untuk setiap topik diskusi itu kami serahkan kepada kalian.
Jadi kalian bisa menentukan topik apa saja, any kind of topic itu kalian bisa diskusikan kepada para mentor kalian ya, apa aja. Karena kan persoalannya mungkin akan berbeda-beda ya setiap menti. Jadi kita tidak bisa membakukan eh, satu topik untuk dibahas, tetapi kami lebih lebih membuat diskusinya itu tergantung dari kebutuhan para menti sendiri. Oke, nah ini adalah rekomendasi perangkat lunak. Eh, Kalian bisa melakukan sesi baik dengan WhatsApp call atau Zoom atau Google ya atau MS Team. Jadi ada banyak banyak media sebenarnya yang bisa kalian gunakan. Kalau bisa lihat pernah lakukan Jamboard Google. Nah, di Jamboard ini juga menurut saya salah satu aplikasi yang bagus ya untuk kalian bisa lebih interaktif berdiskusi dengan para mentor. Tapi ini silakan disepakati kembali lagi nanti dengan para mentor masing-masing. Nah, ini adalah satu hal eh, yang menurut saya nanti kalian wajib melakukan journaling ya. Jadi di setiap selesai sesi, diharapkan teman-teman itu bisa mengambil key takeaways. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan atau diskusi apa yang sudah kalian lakukan dan kemudian kalian sarikan itu dicatat ya, dicatat kemudian dibuat dalam satu jurnal. Nah, jadi di dalam jurnal TIR ini kita udah bagikan template-nya ya. Jadi apa yang kalian pelajari, kemudian tantangan apa yang kalian hadapi selama mentoring tersebut, kemudian bagaimana kamu bisa deal dengan tantangan tersebut. Jadi kalian bisa membuat journaling, tapi sebenarnya tidak harus mengikuti informasi yang ada di sini. Kalian bisa bisa menentukan topik-topik apa saja yang kalian sudah bicarakan dan apa yang sudah kalian ambil dan kalian catat. Jadi yang sudah ada di dalam template ini yang kemudian kalian bisa tuliskan di dalam jurnal. Oke, itu aja mungkin ya yang bisa saya share saat ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya Bu Maya. Silakan Christina. Bu, berarti untuk durasi yang sesi itu tergantung kesepakatan sama mentor ya? Betul, betul. Dan Jadi kalau berkaca dengan enggak kok fokus. Jadi kalau berkaca dengan program-program sebelumnya, para mentor itu mentor dan menti itu kita targetkan setidaknya 1 jam satu kali ya. Nah, namun tergantung lagi dari bagaimana kalian membangun diskusi pada saat di 2 sesi pertama. Ada mentor dan menti itu yang 1 minggu malah 1 kali gitu ya, karena mungkin mereka mendapatkan chemistry-nya ya, kemudian mereka merasa nyaman untuk berdiskusi, tapi itu kembali lagi sebenarnya kesepakatan dari masing-masing. Nah, kalau kalian merasa nyaman lebih dari 1 kali, enggak apa-apa, tapi jangan kurang dari 1 kali. Itu jadi Christina. ya minimal 1 kali sebulan ya Bu Yes. tadi. Ya, betul. Terima kasih Bu. Ya. Bu Maya mau nanya. Boleh. Iya, Bu mau nanya. Ini kan nanti bakal diumumin tuh mentor-mentornya dan udah ditempatkan sama Bu Maya kita ke mana-mananya. Boleh tahu nggak Bu parameternya tuh apa?
parameter penempatan menti dan mentor dipasangkan itu apa sih Bu? Apa-apa aja gitu, boleh nggak dibocorin? Boleh. Jadi eh, proses dari rekrutmen ini kan sebenarnya kita menginterview kedua belah pihak ya. Jadi kita menginterview kandidat menti dan kita juga menginterview kandidat mentor. eh jadi karena kita menginterview sama-sama tentang motivasi masing-masing ya. Jadi baik motivasi dan ekspektasi dari mentor, kemudian juga dari sisi menti, itu yang kemudian menjadi dasar kami untuk bisa memasangkan. Jadi tidak melulu harus sama backgroundnya. Kadang kan misalnya mentornya backgroundnya di tambang, kemudian kita pasangkan dengan menti yang backgroundnya di oil and gas. Eh, Kemudian kita melihat di situ adalah ada kecocokan ya, tapi bukan dari sisi background, tetapi dilihat dari kendala apa yang dialami oleh menti tersebut dan apa ekspektasi dari para mentor. Nah, itu biasanya kita akan melihat dari situ. Jadi tidak semuanya itu melulu tentang hal-hal yang bersifat teknis ya. Jadi kalau teknis itu biasanya kita akan sarankan either sebenarnya dia di internasional organisasi atau dia mengambil kursus. Nah, karena sifatnya mentoring kita ini adalah apa namanya? Lebih bersifat lifetime mentoring. Jadi bagaimana kalian bisa membangun karir kalian ke depan, tidak hanya sebatas dari 6 bulan. Kalian bisa menghubungi kapan saja mentor kalian dan bisa menceritakan atau bisa berbagi sharing tentang hal-hal baik itu bersifat teknis maupun non teknis. Gitu kira-kira, Fen. Iya Bu, Maya. Jelas Bu, makasih. Boleh minta refill nggak? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu Maya. Ya, Nera. Apakah kita bisa cross bukan cross mentor tapi untuk sesi-sesi ya. Ada yang bocor kayaknya. Sorry, saya nggak jelas. Sorry, bisa diulang? Oke. Kalau sekarang ya. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah kita bisa cross mentoring tapi bukan berarti tukar selamanya, tapi misalnya dalam 1 bulan atau 2 bulan ingin coba janjian dengan salah satu rekan mentor yang lain. Nah, kalau itu kira-kira bisa nggak ya? Jadi setidaknya mungkin hanya sekali saja sekarang. Boleh. Jadi kalau kalian pengen crossing mentoring, itu kalian bisa hubungi mentor kalian atau menghubungi saya ya. Jadi nanti bisa saya bridging ke mentor yang lain. Tapi biasanya itu arahannya harus dari mentor dulu ya. Saya akan diskusi dengan mentor kalian yang sudah ditunjuk. Kemudian kita akan lihat apa tingkat kebutuhan untuk mentoringnya sendiri. Apa dia perlu crossing apa enggak? Ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu Maya. Boleh. Ya, jadi tadi ada bahas soal jurnal, Bu. Itu kan ada dari sesi 1 sampai sesi 6. Saya mau tanya, apakah di setiap sesi per bulannya itu kita harus mengirimkan atau nanti di bulan ke-6 baru kita mengirimkan jurnal tersebut? Ya, pertanyaan yang bagus, Florencia. Itu setiap bulan disubmit ya jurnal tersebut. Jadi itu akan sangat membantu. Jadi jurnal tersebut sangat membantu saya untuk memonitor seberapa efektif dan efisien program mentoring ini tuh berjalan. Jadi misalnya ada kendala, kan saya bisa terinformasi ya dengan baik sehingga saya bisa mencoba membantu untuk misalnya ada butuh perbaikan atau butuh tambahan komunikasi. Nah, itu biasanya saya akan melihat dari jurnal yang kalian submit setiap bulan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jurnalnya nanti sebenarnya
nggak usah ribet-ribet ya. Yang penting kalian bisa menangkap poin-poin apa yang sudah kalian pelajari selama apa sesi berjalan. Bahkan dalam bullet point aja menurut saya tidak apa-apa selama kalian bisa mengambil key takeaways-nya atau yang menjadi intisari dari apa yang kalian pelajari. Itu akan membantu saya untuk bisa menganalisa kebutuhan dari teman-teman. Baik, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin setelah ini Desri bisa masuk tentang ini ya, consent letter. Satu hal saya mungkin pengen tahu siapa aja nanti yang bisa hadir pada saat kick off di di minggu depan. Oke, Soliha bisa unjuk tangan nggak? Oke, Friska, Soliha, oke lumayan banyak ya. Oke, sip. Nia, Sheni, Florencia, oke, semuanya bisa ya. Oke, kalau kalian tidak bisa hadir di Will's Kitchen minggu depan, diharapkan kalian bisa join online ya. Dan saya harapkan semuanya bisa join online. Kita akan perkenalkan kalian secara langsung kepada mentor masing-masing. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin saya serahkan ke Desri. Silakan, Des. Sosialisasi tentang consent letter. Silakan. Oke, mohon maaf ya tadi sambil angkat telepon. Jadi untuk consent letter nanti akan kita bagikan di grup aja. Jadi nanti silakan dibaca sama ditandatangani. Mungkin kemarin sudah sebagian besar di sini sudah tahu ada consent letter. Jadi consent letter ini isinya tentang teman-teman menti menyetujui untuk menyelesaikan program selama 6 bulan dengan minimum pertemuan 1 jam per bulannya. Inti dari consent letter sih itu. Jadi nanti kalau yang kemarin terkait video testimoni atau kata-kata testimoni kita sifatnya itu sukarela aja. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman selesai program, oh saya pengen kok bikinin video testimoni gitu kan, dan bersedia juga dipublish di sosial media Wime, jadi itu dipersilahkan. Tapi secara inti keseluruhannya adalah consent letter ini sebagai apa ya, hitam di atas putih teman-teman untuk menyelesaikan program agar selesai di 6 bulan atau 6 kali pertemuan dengan minimum 1 jam per bulannya. Kemudian kalau misalkan seandainya di tengah jalan teman-teman menghilang atau menghentikan program secara sepihak, jadi nanti teman-teman nggak boleh, tidak diperkenankan untuk membawa nama Wime, misalkan di CV gitu, di attach di CV bahwa saya pernah ikut program ini sebagai mentee. Nah, itu tidak diperkenankan karena tidak selesai programnya. Jadi nanti setelah final presentation juga akan ada sertifikat yang nanti dianugerahkan dari mentor masing-masing kepada mentee-nya. Jadi nanti itu juga semoga kalau yang masih menata karir bisa membantu karir teman-teman untuk melaju ke karir yang diinginkan. Kalau misalkan sekarang ada yang nggak inline atau pengen lebih tinggi lagi karirnya. Jadi saya itu soal consent letter nanti akan dibagikan setelah ini ya di grup. Jadi baca-baca aja, kalau ada yang bingung bisa japri ke saya via WhatsApp. Itu Bu Maya. Oke, makasih Des. Yang lain ada pertanyaan lagi sebelum kita cukupkan sesi malam ini? Bu, saya mau nanya terakhir, Bu. Boleh, Fen, silakan. Terkait ini nanti pas mentoringnya itu sifatnya panel atau bisa atau personal aja atau ada juga sesi panelnya, Bu. Terus yang kedua, nah ini kan kita sesi barengan nih sama satu teman-teman satu angkatan di batch ini. Apakah ada program lain di luar kegiatan mentoring ini, Bu? Misal ada webinar atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya upskill di soft skill dan sebagainya, Bu, selama program ini berjalan. Mungkin dan juga apakah ada ya, Bu, itu sudah jalan 3 batch. Apakah ada kontinuitas dengan batch-batch sebelumnya? Jadi kayak ada
ngobrol bareng atau ketemu bareng dengan alumni-alumni sebelumnya untuk sharing. Mungkin itu aja, Bu. Oke, ya. Makasih, Van. Tadi ada 3 pertanyaan ya yang aku catat. Jadi pertanyaan pertama tadi itu, try to remind me again, Desri. Sorry, Van. Pertanyaan pertama tadi tentang apa? Apa mentoringnya itu cuman personal aja atau nanti ada sesi panelnya Oh, gitu, sesi. Bu, barengan Oke, dengan teman-teman yang lain gitu. satu-satu ya. Oke, terkait dengan mentoring, apakah dia panel atau personal, itu adalah personal karena sifatnya one on one. Jadi satu mentor untuk satu mentee. Nah, adapun nanti sebenarnya program kita ada midterm review. Jadi midterm review itu setelah 3 bulan berjalan, kemudian kita akan ketemu bareng lagi semua mentor dan semua mentee seperti ini, tapi nanti akan ditambahkan grup mentor lagi. Itu akan kita diskusi untuk mengecek sudah seberapa jauh atau seberapa efektif program mentoringnya berjalan. Nah, itu biasanya ada panel diskusi di situ. Tapi kalau sesi setiap bulan itu dilakukan secara personal. Jadi lebih bersifat one on one. Diskusinya itu silakan kalian atur, kalian sepakati waktunya. Pertanyaan keduanya, Fen? Untuk pertanyaan ya Bu, cukup yang untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi itu Bu tadi apakah ada kegiatan-kegiatan lain di luar mentorship bersama dengan WIME ini, misal kayak program-program upskill maupun kegiatan-kegiatan lain, Bu? Jadi WIME sendiri itu kan ada selain mentoring, kita juga ada program Ruang XY ya. Jadi berdiskusi tentang gender diversity di sektor tambang dan sektor energi. Itu dilakukan 1 tahun bisa 3 atau 4 kali forum diskusinya. Nah, kita juga ada yang namanya ruang leluasa atau berdiskusi tentang kesehatan mental untuk perempuan. Itu biasanya kalau Fanny ikut Instagramnya Wime, itu bisa melihat update dari program-program kita yang sementara berjalan selama 1 tahun. Nanti bisa dilihat di situ, Fan, untuk apa namanya, mau lihat misalnya kita berbagi tentang soft skill atau kadang kita juga berbagi tentang hard skill. Nah, yang delivery itu biasanya dari para expert-expert yang sudah berpengalaman di sektor tambang dan energi. Berarti nanti paralel bisa ngikut gitu ya Bu juga dengan Boleh, program-programnya WIME, Bu? boleh. Yes, ya. Kita paling dekat ada acara di Pamerindo, Mbak. Ya. Yes. Jadi paling dekat itu kita di 15 September diundang sama Pamerindo di Indonesia Engineering Exhibition. Lokasinya di G-Expo Kemayoran. Mungkin teman-teman taunya pameran alat berat ya sama vendor-vendor tentang engineering gitu. Jadi nanti tanggal 13, 14, 15, 16 pamerannya berlangsung. Kemudian Wime dapat jatah di Mining Talks itu di hari Jumat jam 2 sampai jam 4 siang kalau nggak salah. Jadi nanti ada 2 mentor kita yang ngobrol di situ tentang gender equality di ini ya di mining and energy. Itu ada Pak Renova sama Ibu Hikmawati. Kalau Pak Renova itu dia expert di risk management dan ESG di Bumi Resources. Kalau Bu Hikmawati itu dia manajer ini ya Mbak, CSR ya. CSR. CSR di Braukol. Jadi nanti ada saya juga sebagai pemandu acaranya. Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta pas lagi kedapatan tanggalnya oke, kemudian mungkin didelegasi sama kantor-kantor yang di Jakarta ya biasanya pada rame-rame tuh ke situ. Nanti bisa datang di hari Jumat jam 2 gitu ya. Kan pas cuti kata Esther asik oke. Esther ditunggu ya. Semoga udah sehat juga. Terus kita juga ada bikin apa? Kadang bikin master class juga. Jadi itu juga tempat buat ngomongin soal energi atau juga tren-tren di tambang itu nanti kita menghadirkan pembicara dari expert-expert juga bisa mentor bisa juga dari luar itu sih jadi bisa diikutin nanti. Oke. Ada pertanyaan terakhir lagi tadi kayaknya Fanny ya. Iya ya Bu, ya pas juga nih kegiatan yang mungkin September nanti juga cuti, mudah-mudahan bisa ikut Bu. Terus Iya, yang silakan. pertanyaan ketiga tadi terkait dengan batch-batch sebelumnya Bu, apakah kita juga akan tetap connect dengan teman-teman dan kakak-kakak di batch sebelumnya
mungkin berkegiatan ataupun tetap connect gitu dalam kegiatan di bawah WIME, Bu? Apakah ada Yes. gitu? Jadi kita itu ada grup ya. Jadi WhatsApp grup yang isinya adalah teman-teman menti dari batch sebelumnya. Nah, kita kalau mungkin kalian pernah dengar Devi Maharani Kosa. Jadi Devi dulu bekerja di Baker Hughes, tapi sekarang sudah sekolah di apa namanya? Kok gue lupa. Harvard. Dia lagi MIT ya, MIT di Amerika. Jadi sampai sekarang pun Devi itu masih sering untuk berbagi di dalam program alumni kita. Jadi menurut saya mungkin nanti setelah batch 4 ini udah selesai, itu kan otomatis udah makin banyak ya Desri ya anggotanya. Jadi dengan tambah batch keempat ini 30 ditambah 40 sebelum jadi ada 70-an. Nah, itu rencananya kita akan bikin summit sebenarnya. Rencananya kita akan bikin summit teman-teman dari alumni mentoring itu kita bisa buat satu event yang lebih besar lagi dan kita membahas tentang peranan perempuan di sektor tambang dan energi ini. Dan mudah-mudahan sih sebenarnya bisa bisa kita wujudkan ya untuk komunitas ini bisa menjadi lebih besar lagi dengan kita membuat summit setiap tahun. Oh, sama ini ada kegiatan yang mungkin di luar ini ya, yang ngomongin dulu soal pertambangan dan energi. Jadi kita tuh kadang Iya. tiap tahunnya biasanya dekat-dekat ulang tahun WIME di Januari itu kita bikin trekking bareng. Jadi di Januari kemarin juga kita trekking bareng ke Sentul. Jadi seru-seruan itu juga boleh dari luar WIME buat ikutan. Jadi kalau mau ikutan terus ajak teman atau keluarga juga boleh. Terus mungkin nanti rencana bisa juga kita jadwalkan untuk arung jeram juga seru. Jadi buat bangun bonding sama seru-seruan bareng deh gitu. Jadi ditunggu aja nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatannya. Yang penting kita jadwal oke, cuaca oke, baru kita jalan gitu. Ya, siap-siap jelas, Bu. Dan Mbak Tahun Des, depan terima di Jogja kasih. nih kata Elena. Waduh, siap-siap. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain? Oke, kalau tidak ada, saya rasa mungkin udah malam ya. Sudah saatnya mungkin kita istirahat. Saya sangat apa namanya excited untuk bisa ketemu nanti kita sama-sama baik itu secara daring maupun luring di tanggal 1 ya dengan teman-teman semua. Saya personally sangat senang banget bisa ketemu secara langsung. Oke, thank you. Terima kasih. Selamat semuanya. istirahat semua. Thank you Mbak semuanya. Desi. Ya. Lumayan. Ya, teman-teman. Oke. Sampai ketemu Jumat depan. Sampai ketemu Jumat depan. Bye. Happy weekend. Happy weekend semuanya.